Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Woode Siti Sulastri dengan NIM J1B1200079, Program Studi Gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Halu Oleo. Di sini saya akan menjelaskan analisis masalah gizi di lingkungan sekitar rumah, yaitu stunting dan GAKI atau gangguan kekurangan yodium. Oke, next. Masalah gizi yang ada di Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara dengan masalah gizi yang beragam. Sejumlah penelitian turut menyebutkan bahwa masalah gizi di Indonesia cenderung meningkat. Menurut Kementerian RI, perkembangan masalah gizi di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi tiga. Ketiganya yaitu masalah gizi yang sudah terkendali, yang belum dapat diselesaikan, serta yang sudah meningkat dan mengancam kesehatan masyarakat. Masalah gizi yang sudah terkendali yaitu kekurangan vitamin A, gangguan akibat kekurangan iodium atau GAKI, dan anemia. Sedangkan masalah gizi di Indonesia yang masih belum terselesaikan yaitu stunting dan gizi kurang. Berdasarkan laporan Global Nutrition Report pada 2018, Indonesia termasuk ke dalam 17 negara yang memiliki 3 permasalahan gizi sekaligus. Ketiganya yaitu stunting, wasting, dan overweight. Masalah gizi yang ada di lingkungan sekitar rumah. Yang pertama, stunting. Di Desa Kavovo, Kecamatan Kontukowuna, Kabupaten Muna, terdapat 5 orang anak yang mengalami stunting, yang ditandai dengan tinggi badan tidak sesuai dengan umur. Berikut rinciannya berdasarkan hasil identifikasi dan data dari Puskesmas Kontukowuna. Yang pertama, atas nama IN, jenis kelamin perempuan, tanggal lahir 2017, tanggal lahir 17 Januari 2017, dengan berat badan lahir 3, tinggi badan lahir 48,5 cm, usia saat ukur 4 tahun, 7 bulan 0 hari, tanggal pengukuran tanggal 19 bulan Agustus 2021, berat 13,9, tinggi 97,3, tinggi badan menurut umur yaitu pendek. Yang kedua, atas nama WN, jenis kelamin perempuan, tanggal lahir 15 Januari 2019, berat badan lahir 3,1, tinggi badan lahir 48,6, usia saat ukur 2 tahun 7 bulan 3 hari. Tanggal pengukuran 19 Agustus 2021, berat 9,9, tinggi 83,4, tinggi badan menurut umur pendek. Yang ketiga, nama AF, jenis kelamin laki-laki, tanggal lahir 8 Februari 2018, berat badan lahir 3,1, tinggi badan lahir 49,3, usia saat ukur 3 tahun 6 bulan 9 hari, tanggal pengukuran 19 Agustus 2021, berat 10,8, tinggi 88,7, tinggi badan menurut umur pendek. Yang keempat, nama AM, jenis kelamin laki-laki, tanggal lahir 27 27
Mei 2019, berat badan lahir 3,5, tinggi badan lahir 49,2, usia saat ukur 2 tahun 2 bulan 23 hari, tanggal pengukuran 19 Agustus 2021, berat 11, tinggi 82,7, tinggi badan menurut umur pendek. Yang terakhir yaitu atas nama SW, jenis kelamin perempuan, tanggal lahir 6 April 2020, berat badan lahir 3, tinggi badan lahir 48,2, usia saat ukur 1 tahun 4 bulan 13 hari, tanggal pengukuran 19 Agustus 2021, berat 7,9, tinggi 71,6, tinggi badan menurut umur pendek. Identifikasi masalah. Ibu NT. Ibu NT menjelaskan waktu hamil mengalami hamil kek yang ditandai ukuran lingkar lengan yang tidak mencapai 23,5 cm. Ibu NT juga mengatakan bahwa pada saat hamil mengalami anemia, gejala yang dirasakan yaitu lemas dan sering sakit kepala, memberikan MPASI sebelum 6 bulan, memberikan makanan pendamping ASI berupa bubur nasi, dan pisang. Selain itu, Ibu NT mengatakan anaknya sering mengalami diare atau sakit perut yang disebabkan suka bermain kotor atau becek. Yang kedua, Ibu SO menjelaskan bahwa sewaktu hamil tidak mengalami hamil kek, tidak mengalami anemia, anak diberi ASI eksklusif selama 2 tahun, pemberian MPASI sesudah 6 bulan, memberikan makanan pendamping ASI berupa sun, anaknya juga hampir tidak pernah mengalami diare. Dalam penyajian makanan lebih mendahulukan suami dibandingkan anak karena ayah yang capek kerja. Dalam pengelolaan makanan, ibu memasak dengan menu yang sama atau monoton setiap harinya, membuat nafsu makan anak kurang, anak suka bermain becek. Ibu TU menjelaskan waktu hamil mengalami anemia pada awal kehamilan yaitu 6 bulan pertama, memberikan ASI eksklusif sampai umur 2 tahun, memberikan MPASI sesudah 6 bulan, memberikan makanan pendamping ASI yaitu berupa sun, pisang, bubur nasi, banyak sampah di sekitar rumah, anak suka bermain tanah atau becek. Yang terakhir Ibu NB. Ibu NB menjelaskan bahwa sewaktu hamil tidak mengalami hamil kek, tidak anemia, memberikan ASI eksklusif selama 2 tahun, memberikan MPASI selama 6 bulan, setelah 6 bulan, memberikan makanan pendamping ASI yaitu berupa sun, bubur nasi, tetapi dalam perilaku kesehatan lebih mendahulukan kepala keluarga atau ayah karena menganggap ayahnya yang mencari nafkah. Ibu NB juga mengatakan bahwa anaknya jarang diare. Dalam pengelolaan makanan, ibu memasak makanan dengan menu yang sama setiap harinya, membuat anak kurang nafsu makan atau kurang gizi penting dalam makanan lain. Rata-rata faktor yang mempengaruhi anak stunting ini adalah 1. Dari perilaku kesehatan. Penyajian makanan, orang tua lebih mendahulukan ayah atau kepala rumah tangga karena dalam pemahaman mereka ayah adalah yang mencari nafkah. Yang kedua, dari segi pengetahuan, kurangnya pengetahuan ibu tentang pengelolaan makanan yang baik dan sehat untuk anak. Ibu memasak dengan menu yang sama setiap harinya karena ibu tidak tahu cara pengelolaan makanan yang baik dan sehat untuk anak. Yang ketiga, dari segi lingkungan, banyak sampah di lingkungan sehingga anak sering bermain kotor, sehingga anak sering diare dan sakit perut. Yang ketiga, yang terakhir yaitu faktor hereditas.
Dari hasil identifikasi ternyata sewaktu hamil ibu mengalami hamil kek dan anemia yang ditandai dengan lingkar lengan ibu tidak mencapai 23,5 cm, lesu dan pucat. Hal ini diakibatkan karena kurangnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi harian ibu. Masalah yang kedua yaitu gangguan akibat kekurangan iodium. Gaki di Desa Kafofok, Kecamatan Kuntukowuna, Kabupaten Muna, saya mendapatkan satu ibu yang mengalami gangguan akibat kekurangan iodium atau gaki yang ditandai adanya benjolan di leher atau gondok. Hasil identifikasi. Dari hasil identifikasi ternyata dalam pengelolaan makanan, ibu dalam membubuhkan makanan itu membubuhkan garam dalam makanan itu sebelum air mendidih, yang menyebabkan iodium yang terkandung dalam garam itu hilang. Di samping itu, ibu juga menyimpan makanan pada wadah yang transparan dan menyimpan garam di dekat tungku. Hal inilah yang menyebabkan ibu mengalami gangguan akibat kekurangan iodium. Penentuan prioritas. Yang saya pilih sebagai prioritas adalah stunting. Dengan pertimbangan banyak anak yang mengalami stunting di daerah tempat tinggal saya. Mengalami stunting karena kurang gizi pada masa balitanya cenderung memiliki IQ yang rendah dibandingkan dengan anak normal. Mereka seringkali mudah mengantuk dan kurang bergairah dalam menerima pelajaran sehingga terdapat kesulitan dalam menyerap materi. Oleh karena itu, diperlukan upaya pencegahan dan kesadaran supaya stunting berkurang bahkan tidak terjadi. Tujuan: menurunkan kejadian stunting dengan memberikan edukasi dengan media leaflet kepada masyarakat, yaitu dengan meningkatkan pengetahuan masyarakat terkait bagaimana mencegah stunting, apa saja penyebab stunting, bagaimana gejala atau akibat dari anak stunting, dan bagaimana cara mengatasi stunting. Intervensi. Saya melakukan intervensi dengan memberikan edukasi dengan membagikan leaflet kepada masyarakat secara door-to-door, karena sangat tidak memungkinkan untuk mengumpulkan masyarakat. Kegiatan ini saya lakukan yaitu dengan maksud meningkatkan pengetahuan masyarakat terkait bagaimana mencegah stunting, apa penyebab stunting, bagaimana gejala atau akibat dari anak stunting, dan bagaimana cara mengatasi stunting. Isi leaflet saya yaitu apa itu stunting, menjelaskan apa itu stunting, menjelaskan penyebab stunting, menjelaskan ciri-ciri stunting, menjelaskan cara mencegah stunting untuk ibu hamil dan bersalin, dan yang terakhir menjelaskan cara mencegah stunting untuk balita dan anak. Kesimpulan: di Desa Kafofok, Kecamatan Kuntukowuna, Kabupaten Muna, ada 5 orang anak yang mengalami stunting dan 1 orang ibu yang mengalami gaki atau gangguan kekurangan iodium. Saya memprioritaskan stunting berdasarkan pertimbangan banyak anak yang mengalami stunting di daerah tempat tinggal saya. Mengalami stunting karena kurang gizi pada masa balitanya cenderung memiliki IQ yang rendah dibandingkan dengan anak normal. Mereka seringkali mudah mengantuk dan kurang bergairah dalam menerima pelajaran, sehingga terdapat kesulitan dalam penyerapan materi. Oleh karena itu, diperlukan upaya pencegahan dan kesadaran supaya stunting berkurang bahkan tidak terjadi. Untuk mengatasi permasalahan itu, saya melakukan intervensi secara door-to-door dengan menggunakan media leaflet, dengan tujuan penambahan pengetahuan masyarakat terkait bagaimana cara mencegah dan mengatasi stunting. Terima kasih, itulah pemaparan materi saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.